Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Ya qayyum ya matin ikrisar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidil mustafa Rasulillah Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa astaghfiruka wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahru rajab syahrullah syahru syaban syahri syahru ramadan syahru ummati. Syarallahu al-aliyyul azim wa balagha rasuluna bil habibul karim wa nahnu dalika minasy syahidina wa syahidina walhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurlah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan kelimpahan nikmat yang begitu besar. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama hadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka silaturahmi, dalam rangka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini dijadikan ampunannya dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan lepas salawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Insyaallah termasuk kita semua yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya, yang selalu bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita pada bulan Sya'ban ini sudah memasuki Jumat yang kedua sehari. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan kita selalu dipanjangkan umur Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan diampun dan juga diberikan selalu kesehatan wal afiat agar kita dapat berjumpa dengan bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan, bulan yang sangat penuh dengan rahmatnya Allah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, bulan di mana dilipat gandakan pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan di mana ada suatu malam lebih hebat, lebih utama daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur agar kita dapat
menjelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril pada malam pertengahan bulan Sya'ban datang kepadaku. Atani Jibril lailatul nisfi Sya'ban wa qala, malaikat Jibril pada malam pertengahan bulan Sya'ban datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, lalu berkata, ya Muhammad, hadhihi lailatul tuftahu fi abwaabas samaa'i wa abwaabir rahmati. Lalu berkata, hai Muhammad, malaikat Jibril berkata, hai Muhammad, malam ini dibukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa babbar rahmatu faqam wa sholli warfa'u ansa wa yadaika ila sama. Maka bangkitlah kamu sholat, angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit. Faqultu ila Jibril, lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadhihi lailah? Hai Jibril, malaikat Jibril, malam apakah ini malaikat Jibril? Lalu dijawab oleh malaikat Jibril, faqala hadhihi lailatul yuftahu fi salasa. Dijawab oleh malaikat Jibril, akan malam apakah ini? Jibril berkata bahwa pada malam ini dibukakan 300 pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Babi minar rahmah, lalu akan mengampunkan semua orang-orang yang menserikatkan sesuatu dengan Allah. Bi'atan minar rahman fayaghfirullah li jami'i man la yusyrik billah, mengampunkan segala dosa-dosa yang mengampunkan segala dosa-dosa yang menserikatkan Allah, artinya menduakan Allah. Illa man, kecuali man kana syahiru au kahiratan au musahina, kecuali orang-orang yang tukang sihir atau juru ramal atau pendendam atau peminum khamar, au mudminal khamar, atau peminum khamar, au musirru ala zina, dan juga atau orang-orang yang terus menerus melakukan perbuatan zina. Wa akilir riba, dan orang-orang yang pemakan riba. Wa akul walidain, dan juga orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa ani amami awqati ar-rahim, atau pengadu domba atau pemutus silaturahmi, pemutus orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Fa inna haula ila yaghfaru lahum, yaitu sesungguhnya mereka itu tidak mendapatkan ampunan, lahum hatta yatubu au yatruku, kecuali mereka mau bertobat dan meninggalkan kelakuan dan perilaku yang telah diperbuatnya. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Sya'ban, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu berkata malaikat Jibril, wahai Muhammad, bangunlah pada malam ini. Lalu dikatakan baginda Rasul bertanya, malam apa ini ya hai Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, ini adalah malam Sya'ban. Maka bangunlah pada malam Sya'ban. Kenapa wahai Jibril? Karena di dalam bulan Sya'ban dibukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bulan Sya'ban baginda Rasul dibangun itu malam-malam, ya, disuruh bangun, disuruh sholat, suruh ibadah. Lalu bertanya, kenapa sih ya malaikat Jibril ini malam apa sih? Malam Sya'ban. Ya, pada tanggal 15 dibukakan pintu-pintu surga dan diturunkan ribuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di bulan Sya'ban ini perbanyak ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bangkitlah kamu sholat dan angkat kepala dan kedua tanganmu ke langit, wahai Jibril, lalu akan mengampuni semua orang-orang yang menserikatkan orang-orang yang telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban apabila dia
Allah akan mengampunkan semua orang-orang yang berbuat dosa. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala 300 pintu rahmat Allah turunin tuh pada malam bulan Sya'ban. Ya. Makanya nanti insyaallah kita malam nisfu Sya'ban jatuhnya pada hari Minggu malam Senin. Kita adakan nanti habis isya aja, kayak kalau habis maghrib buru-buru waktunya ya. Jadi kita adakan nanti habis isya, ba'da isya hari Minggu malam Senin. Dan kita adakan baca Yasin 3 kali. Yang pertama minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan segala dosa-dosa kita. Kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mohon kepada Allah supaya dilimpahkan rezeki dan barokah serta panjang umur. Ya, yang kedua kita baca Yasin, kita niatkan mohon kepada Allah agar dilimpahkan rezeki dan barokah kepada kita dan juga panjang umur untuk apa? Untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga niatnya kita minta dikuatkan iman dan Islam kita dan juga dijauhkan daripada bala bencana. Apalagi sekarang corona belum kelar-kelar nih, udah 1 tahun lebih begini aja ya. Bagaimana kalau penanganannya ini pemerintah? Mumpung kita di bulan Sya'ban nanti malam ke-15, malam diijabahnya doa Allah Subhanahu wa taala, kita mohonkan kepada Allah supaya corona cepat diangkat dari muka bumi Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai enggak kita tuh malam nisfu Sya'ban nanti, karena di situ doa-doa dijawab Allah Subhanahu wa taala. Minta dalam hati kita mohon kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, sebanyak-banyaknya. Ya kalau Allah Ta'ala udhuni astajib lakum, kata Allah mintalah kepada aku niscaya aku akan kabulkan. Tuh Allah dimintain gak bosan-bosan, memang manusia minta sekali dikasihnya kok kasih tahu, minta 2 kali gua kasih, bila yang ketiga minta lagi, minta dong ya, minta mulu kata duitnya nah tuh manusia kalau Allah nggak akan segitu kan. Allah Maha Rahman Maha Rahim, pemberi. Jadi berdoa saja bilang suruh minta sama Allah sebanyak-banyaknya ya, jangan sampai nanti malam nisfu Sya'ban kita nggak hadir. Kita kumpul di sini, selesai sholat isya kita sama-sama. Tadi udah apa namanya di kontak sama orang Bikers, katanya rencana dia mau datang, cuman nunggu info lagi katanya. Ya udah kalau mau silaturahim ke tempat anak silakan ke majelis, nanti kita sama-sama baca Yasin di majelis aneh Al-Ikhlas. Insyaallah nanti sahibul majelis juga hadir, Bapak Ketua RT kita, Bapak RT DB dan juga para jamaah nanti kumpul di sini. Kalau mau hadir silakan ya, tapi kita seadanya karena kita memang kebetulan majelisnya setiap malam Jumat, bukan malam Senin, karena malam Senin ada nisfu Sya'ban, kita ramaikan, kita baca doa rame-rame semua permasalahan urusan dunia, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, amin ya rabbal alamin. Atau orang-orang yang terus kecuali akan diampuni segala dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan dosa kita kecuali tukang sihir. Nah, tukang sihir di dukun PA ya. Tukang sihir atau juru ramal ya, di nisfu Sya'ban nggak bakal diampuni dosanya itu ramal dukun ya. Lalu setelah dukun atau pendendam, orang-orang yang mempunyai dendam gak akan diampuni dosa-dosanya pada bulan Sya'ban. Jangan kita dendam. Kalau kita pernah disakiti orang, lillahi ta'ala, ikhlasin aja udah, biarin Allah yang balas, gak usah dendam. Atau peminum minuman khamar, orang yang suka minum minuman keras tuh ya, jangan tuh kita alhamdulillah nih, jadi itu mereka yang minum minuman keras
binatang, karena nggak punya akal sehat, nggak punya akal logika, nggak punya iman. Berarti kalau manusia berzina sama dengan binatang. Lah ayam coba nggak punya akal binatang, menonggeng di mana jadi, ya, asal tinggiin aja. Nah, namanya juga binatang, nggak punya akal. Atau pemakan riba, nah yang jadi riba ya, pinjam duit online, bulan pinjam 1 juta, nanti 1,2, hati-hati tuh ya, jangan kita main-main pinjaman online ya, jangan, karena kredit online itu bunganya gede, banyak orang daripada belangsa, bukannya benar dipinjamin sama online, kredit online malah daripada belangsa, makin bertumpuk utangnya. Ya, makanya kalau mau pinjam-pinjam lihat-lihat dulu beli ke bank muamalat yang aman bagi hasil. Ya, bank muamalat, jangan bank-bank konvensional atau apalagi kredit online itu jangan, nauzubillah min dzalik, bahaya. Ya, bahaya buat diri kita, buat anak-anak kita. Kita minjem duit online dikasih cair 1 juta, dikasih ke anak, dikasih ke istri, nauzubillah min dzalik, api neraka masuk ke perut. Ya. Makanya zaman sekarang orang anak-anak banyak yang pada PA karena dari orang tuanya juga udah PA. Nanti duitnya nggak halal, uang riba dikasih ke anak, uang riba dikasih ke istri, akhirnya semuanya jadi nggak benar. Yang hasilnya dari nggak benar, ya, ngasihnya dari nggak benar, hasilnya juga nggak akan benar. Lalu ada orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Tuh, orang-orang yang durhaka, yang lawan sama orang tua, tuh dosanya di bulan Syaban gak diampuni. Makanya taati orang tua, kalau dia nggak ada doain. Ya, mudah-mudahan nanti juga kita doakan di bulan Syaban orang tua kita, biar orang tua kita di alam kubur jadikan kuburnya Rabbul Menjadi Jannah, amin ya Rabbal. Atau pengadu domba, orang yang ngadu domba, yang tadinya berteman diadu domba jadi ribut, jadi berkelahi, jadi berantem. Nih dosanya nggak diampuni di bulan Syaban. Lalu lanjut memutus silaturahim, orang-orang yang memutusin tali silaturahim, yang tadinya akur, mengikat tali persaudaraan sesama saudara, sesama muslim. Al muslimu ahul muslim. Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Al muslimu ahul muslim, kata baginda Rasul, setiap muslim bersaudara dengan muslim yang lainnya. Kalau ente memutuskan tali silaturahmi bulan Syaban, dosa-dosanya nggak diampuni. Makanya kita erat tali silaturahmi. Gunanya ada majelis kita, hubungan tali persaudaraan, tali silaturahmi makin erat. Bila ada permasalahan apa-apa atau ada acara apa, kita kompak. Ya. Kemarin ada nikahan Wahyu, kita datang semua rombongan rame-rame. Ada yang sunatan, kita datang rame-rame. Itulah gunanya silaturahmi persaudaraan. Ya, jadi adanya majelis ini tujuan kita adalah mengikat tali silaturahmi. Karena kita rumah jauh-jauh, ya, Ustaz Muti Poncol, saya Tambun, Ibu Cikarang, Ibu dari Cikarang sekarang, Ibu dari Cikarang, Ibu paling jauh, jauh Ibu dari saya. Rumah kita jauh-jauh. Kalau nggak ada majelis, kapan kita mau ketemu? Jangankan yang jauh, yang dekat aja. Kalau nggak ke majelis mah susah ketemunya. Ya, contohnya dari gang ke gang aja dah. Ya, kalau nggak di majelis mah susah ketemunya. Yang dagang-dagang, yang usaha-usaha, yang kerja-kerja, yang nyetrum-nyetrum, dan masing-masing udah. Anton nyetrum nih. Iya, dan masing-masing aja usaha. Jadi kalau ketemu nggak bakalan ketemu kalau nggak ada majelis mah. Iya, kayak saya ke Tambun, ke Bekasi, ya kan? Kalau nggak ada majelis di sini nggak ketemu. Mengikat tali persaudaraan, tali silaturahmi. Inilah gunanya majelis, di samping menuntut ilmu, mengikat tali persaudaraan.
yang selalu mengikat tali persaudaraan silaturahim. Waduh, luar biasa deh. Silaturahim salasun. Ada 3 keutamaan daripada bersilaturahmi. Al-awwalu bil maghfirah. Yang pertama, kita akan mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wasani wa umruhu tawilun. Yang kedua, umur kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasalisu bil barokah. Yang ketiga, kita akan mendapat keberkahan. Tuh, kalau kita sering kumpul begini nih, itu 3 keutamaan udah kita dapat. Belum dari zikir, belum dari sholawat, belum dari doa, belum dari langkah kaki kita dari rumah menuju kemari. Wah, subhanallah pahalanya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang istiqomah. Amin. Istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah proses singkat yang saya sampaikan karena waktu juga sudah malam dan juga saya datangnya agak telat. Mohon maaf karena tadi di rumah ada acara sebentar, suruh ngisi sedikit takjiah daripada tahlilan. Alhamdulillah bisa menyempatkan juga, memaksakan. Ya harus dipaksa. Kalau namanya perbuatan baik harus dipaksa. Kenapa harus dipaksa? Kalau nggak dipaksa ente kalau setan. Ya, pengen melangkahin dari rumah ke majelis saja dipaksa sama setan. Udah lo ngapain ke majelis? Udah tidur aja tidur. Setan godain. Ya, kalau untuk melangkahkan kebaikan harus kita paksa. Bismillah, niatin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu bikalimatillahi min kulli syaitan. Aku berlindung daripada kalimat-kalimat Allah daripada godaan setan. Ya, berangkat. Kalau kita kalah mah ya males. Capek ya udah. Ya, ini kalau kita sekali begitu akan terus-terusan berikutasi setan. Ngapain lu datang ya? Kalau di sana juga cuma baca zikir, salat udah bisa, Allah ngapain datang? Ya setan godain begitu supaya kita nggak datang ke majelis. Nabi aja ngomong sama sahabat, wahai sahabat, apabila engkau melewati taman-taman surga, hendaklah engkau masuk ke dalamnya. Ya, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Ya, taman-taman surga adalah majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan walafiat, amin. Dipanjangkan umur kita agar kita selalu istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa orang tua kita mudah-mudahan Allah ampunkan di alam kubur sana, dijadikan alam kuburnya radhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang berkumpul di sini, keluarga kita semua, Allah memberikan selalu kesehatan walafiat agar dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala, saya mohon keikhlasan keridhaan daripada baca Fatihah untuk istri saya. Mudah-mudahan istri saya diberikan kesehatan walafiat dan diangkat penyakitnya, dipulihkan kembali kesehatannya seperti semula, karena saat ini sedang menjalani perobatan herbal ya, yang dimana di empedunya ada sedikit batu di dalam empedunya. Alhamdulillah makin hari makin membaik. Mudah-mudahan hilang sampai bersih dan sehat kembali. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Sayyidina binti Jumadi bil barakati bil karamati bil madhi bil syafa'ati bil mujadi syuratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya mari kita baca salat bersama-sama, akan dipimpin oleh Ustaz Mufti Mantan Allah Bidul Hayati. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sayyidillah ya Ramadan sayyidillah ya
فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أن يمشي أن الله يغفر لهم ويرحمهم